Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Agung Prayogi AMD. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas mandiri saya dalam kegiatan Agenda 2 Latsar CPNS Golongan 2 tahun 2021 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, yaitu mengenai komitmen mutu dan penerapannya di wilayah kerja penyuluh pertanian. Apa itu komitmen mutu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Komitmen mutu ASN dalam pelayanan publik tidak dapat terlepas dari tiga hal, yaitu efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas sendiri menurut Richard L. Duff adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Di lain sisi, menurut Richard L. Duff, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam praktiknya, komitmen mutu ASN dalam pelayanan publik juga tidak dapat terlepas dari kata inovasi. Inovasi sendiri, menurut Richard L. Duff, adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sampai saat ini, mutu pelayanan publik ASN masih sering dianggap rendah. Rendahnya mutu pelayanan publik ASN dapat terlihat dari yang pertama, tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum ASN. Yang kedua, rutinitas pelayanan yang masih kurang baik dan kurang memuaskan. Yang ketiga, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur. Yang keempat, sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Yang kelima, birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit. Dan yang keenam, proses pelayanan publik yang lambat. Dalam praktiknya, mutu dapat ditingkatkan oleh pelakunya. Untuk dapat meningkatkan mutu, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dengan cara berkomitmen dengan diri sendiri, memilih lingkungan hidup dengan mutu yang tinggi, dan pembentukan pola kebiasaan. Di lain sisi, peningkatan mutu juga dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan. Untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan sendiri, dapat diadakan kegiatan pendidikan, pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, ASN dapat melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan inovasi terkait sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, melayani dengan hati. Yang ketiga, mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan ramah. Yang keempat, selalu siap siaga melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang kelima, melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, saya sebagai penyuluh pertanian wajib menerapkan komitmen mutu dalam kegiatan pekerjaan saya sehari-hari. Salah satu kegiatan yang menunjukkan penerapan komitmen mutu saya sebagai penyuluh pertanian adalah saya tetap berupaya melayani petani sebaik mungkin di era pandemi. Seperti yang kita ketahui, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada banyak kegiatan yang terkendala. Walaupun begitu, saya sebagai penyuluh
tetap berupaya untuk melayani petani meskipun tidak banyak melakukan kegiatan kunjungan lapangan, yaitu dengan memanfaatkan sarana komunikasi telepon untuk bertanya terkait kondisi tanaman kepada petani, bertanya terkait masalah yang mereka hadapi, dan memberikan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut. Selain itu, di era pandemi, saya juga banyak bekerja di depan layar komputer untuk memperbaiki data petani yang ada di database Kementan. Penerapan komitmen mutu di wilayah kerja penyuluh pertanian juga saya lakukan dalam kegiatan penebusan pupuk bersubsidi. Seperti yang diketahui, sampai saat ini kegiatan penyaluran pupuk subsidi masih dianggap kurang tepat sasaran. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, saya sebagai penyuluh pertanian selalu melakukan kegiatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara melaporkannya ke website Kementerian Pertanian. Penerapan komitmen mutu di wilayah kerja penyuluh pertanian juga saya lakukan dengan cara merespons dan mengeksekusi perintah atasan dengan cepat. Saat mendapat perintah dari atasan, seperti informasi terkait penyaluran bantuan atau lowongan bantuan, saya langsung bertindak menuju ke kelompok tani untuk menginformasikan hal tersebut. Dengan begitu, petani dapat bisa merasakan pelayanan dari Balai Penyuluh Pertanian dengan cepat dan prima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.